Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang video biksu viral TikTok. Video kedua adalah tentang bus kuning yang juga viral TikTok. Video ketiga adalah tentang kisah Zoya Anatoly Evna. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah video yang sempat viral di TikTok beberapa hari ini tentang aksi biksu yang sangat luar biasa mencekam. Dan kurang lebih seperti ini kronologi dari kejadian tersebut, geng. Kejadian tersebut dialami oleh pria adalah seorang biksu usia 68 tahun yang berasal dari Malaysia. Pria biksu yang bernama Limba itu meregang nyawa ketika melakukan atraksi bernama manusia asap saat sedang merayakan sebuah perayaan ajaran Taoisme di kuil Cina, Kuala Sanglang. Ia masuk ke dalam wadah berisi air yang dipanaskan di atas tungku, gengs. Lalu rongga atas ditutup dengan penutup logam berukuran besar. Awalnya atraksi itu berjalan baik, namun sebelum pertunjukan kebal panas Limba itu selesai, kejadian itu pun berujung fatal ketika orang-orang menyadari ada yang tak beres dengan kejadian tersebut. Dia sempat mengetuk tutup wajan, ada luka bakar yang akan terjadi di air mendidih di tubuhnya, ungkap Kepala Polisi setempat Moh Ismail Ibrahim, dikutip dari Kompas.com. Di samping itu, kata dia, Limba tidak semata-mata tewas karena kalah dengan panas. Saat melakukan aksinya, pria 68 tahun itu diketahui mendadak mengalami serangan jantung yang membuat kondisinya menjadi tidak stabil. Hal itu pun diamini oleh pihak keluarga. Ayah saya menjalani operasi jantung tahun lalu. Saya tidak mengira aksi ini menjadi yang terakhir baginya, ungkap anaknya bernama Likam Hai. Pertunjukan kebal panas itu sebenarnya juga bukan aksi pertama yang dilakukan oleh biksu tersebut, gengs. Setiap ada perayaan tahunan di peredaran Taoisme di wilayah tersebut, ia tak pernah absen beratraksi seperti itu. Bahkan untuk sejumlah aksinya, ia sengaja merebus dirinya bersama sayur mayur yang dibawanya sendiri dari rumahnya. Melakukan atraksi berbahaya dalam kondisi tidak tepat menurut keluarga merupakan sepenuhnya kehilangan Limba. Sebenarnya, gengs, mereka beberapa kali diketahui menasihati si pria bernama Limba itu, gengs, untuk tidak melakukan atraksi tersebut pada tahun itu, gengs, karena dengan alasan kondisi kesehatannya yang cukup menurun pada saat itu. Namun pria itu tidak takut dengan segala kemungkinan dan terjadilah hal seperti itu yang mengakibatkan pria itu tewas, gengs. Kejadian itu terjadi sekitar tahun 2018 atau tahun 2019 yang silam, gengs. Sedangkan pembahasan kedua ada tentang video yang juga pernah viral di TikTok beberapa waktu yang lalu. Untuk kalian yang merupakan pencinta video gore, pasti kalian sudah pernah melihat video tersebut. Lantas bagaimanakah kisah dan kronologi lengkapnya? Mari kita simak bareng-bareng beritanya, gengs. Rekaman dramatis telah muncul saat seorang sopir bus sekolah yang berada di Kentucky menyeret seorang anak berusia 6 tahun sejauh 1000 kaki di sepanjang jalan saat pulang sekolah. Siswa yang malang tersebut bernama Ali Rednor, salah satu siswa di sekolah dasar Wilkerson, turun dari bus sekolah umum Jefferson County pada tanggal 15 Mei 2015 ketika pintu rasnya tertutup, buahnya terjebak. Dan sopir bus tersebut bernama Melinda Sanders tidak memperhatikan dan pergi begitu saja. Dengan kamera pengintai alias CCTV dalam bus menangkap bocah 6 tahun yang diseret beberapa meter. Ali Rednor dibawa ke rumah sakit di mana dokter mengatakan dia menderita luka lecet parah hingga 12% dari tubuhnya dan terpaksa menjalani beberapa operasi. Kemudian sopir dari bus tersebut, Sanders, diadili perdata pada 2018 setelah ibu gadis itu mengajukan gugatan terhadap pengemudi untuk mencari ganti rugi yang tidak dapat ditentukan. Dan itu terjadi pada tahun 2015. Videonya terungkap pada tahun 2011 saat persidangan perdata terhadap Sanders dan distrik sekolah berlangsung pada saat itu. Pengacara keluarga gadis itu mengatakan dia terseret 1147 kaki dalam insiden tersebut. Mereka menyatakan Sanders melanggar 16 aturan pekerjaannya sebagai sopir bus, termasuk memastikan anak-anak naik dan turun bus dengan aman. Tidak melihat Ali turun dari bus, dia juga diduga melanggar tanda berhenti dan membiarkan siswa lain berdiri saat dia sedang mengemudi. Dengan adanya kejadian itu, si Sanders ini pun langsung diberhentikan dari pekerjaannya pada saat itu juga, gengs. Dan belum diketahui apakah si Sanders ini dihukum berat atas kejadian tersebut. Dan sampai saat ini pun tidak ada berita yang aktual dari kasus tersebut. Jika kalian tahu informasinya, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Sedangkan di pembahasan ketiga adalah tentang kisah pahlawan bernama Zoya Anatoly Evna. Siapakah dia dan bagaimanakah kisahnya? Langsung saja kita simak bareng-bareng ceritanya. Zoya Anatoly Evna Kosmodinskaya, dia lahir pada tanggal 13 September tahun 1923 di desa Osinogai, Provinsi Tambov. Meninggal pada tanggal 29 November 1941 di desa Petisevko, wilayah Moskow. Dia adalah wanita pertama yang dianugerahi gelar pahlawan oleh Uni Soviet.
selama perang patriotik hebat. Dia lahir dari seorang ayah bernama Anatoly Petrovic, seorang guru pendeta, dan ibu bernama Lyubov Timofeyevna, seorang guru juga, gengs. Keluarga tersebut tinggal di pinggiran Moskow, tidak jauh dari stasiun kereta Podimoskvnaya. Pada tahun 1933, ayahnya meninggal dunia setelah dioperasi. Zoya dan adik laki-lakinya Alexander tetap berada di pelukan ibu mereka. Zoya belajar dengan baik di sekolah, sangat menyukai sejarah dan sastra, mimpi memasuki Institut Sastra. Pada Oktober 1938, Zoya bergabung dengan Barisan Lenin Komsomol. Pada tanggal 3 Oktober 1941, Zoya berada di antara 2000 sekolah relawan Komsomol, datang ke tempat berkumpul di bioskop Coliseum, dan dari sana dibawa ke sekolah sabotase, menjadi pejuang unit pengintai dan sabotase yang secara resmi menyandang nama Unit Parti 9903 dari markas Front Barat. Intinya dalam bahasan ini, geng, Zoya Anatolievna ini adalah seorang pahlawan Uni Soviet yang mempunyai gelar yang sangat banyak dan juga paling dihormati di Uni Soviet pada saat itu. Aku tidak bahas banyak-banyak karena memang sangat banyak bahasanya ini jika diteruskan, gengs. Aku hanya menjelaskan siapakah Zoya tersebut. Jika kalian penasaran, nanti aku akan sematkan linknya di mana artikel lengkap dari kisah si Zoya ini, gengs. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu, jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan sampai jumpa.